daerah pegunungan di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung yang membentang dari Kecamatan Boyolangu hingga Kecamatan Sumber Gempol ternyata adalah daerah terpilih bagi para pembesar Majapahit untuk menjalankan aktivitas ritualnya di masa lalu. Di sepanjang Pegunungan Wajak hingga Kecamatan Sumber Gempol banyak ditemukan tempat-tempat khusus yang dibangun untuk pemujaan atau ritual pada masa Majapahit. Mulai dari Goa Selomangleng, Candi Dadi, Candi Gemali, Candi Wurung, Candi Buto, hingga situs Gua Pasir. Bahkan situs Gua Pasir sendiri ternyata juga bukan hanya situs berupa goa yang berdiri sendiri, tapi juga merupakan bagian dari komplek pemukiman besar yang bersifat religius. Di antara pembesar Majapahit yang disebut-sebut sering menjalankan aktivitas keagamaan di tempat ini adalah Putri Gayatri, istri Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Namun agar durasinya tidak terlalu panjang, pada video bagian pertama ini kita akan melihat benda-benda cagar budaya yang ada di bagian bawah terlebih dahulu. Sementara untuk naik ke puncak bukit dan melihat Gua Pasir dengan relief-reliefnya yang eksotis akan kami bahas pada bagian kedua. Situs Gua Pasir adalah merupakan kompleks situs besar yang ada di Dusun Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Situs Gua Pasir juga biasa dikenal oleh masyarakat dengan nama Situs Karesian atau tempat pertapaan para resi di masa lalu. Tepat di pintu masuk situs ini terdapat struktur bangunan berbahan batu bata merah yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran salah satu sisinya 7 meter. Sementara luas atau panjang sisi lainnya hingga kini belum diketahui karena masih tertimbun tanah. Dilihat dari bentuknya, sebagian masyarakat menduga struktur ini adalah puing dari candi. Namun sebagian lainnya menduga struktur ini sebagai pondasi sebuah asrama atau rumah tinggal semi permanen bagi para resi. Tak jauh dari struktur bangunan ini juga ditemukan sejumlah arca yang mayoritas kondisinya sudah rusak, seperti arca Dwarapala, arca Ganesha, dan arca-arca lainnya. Sekitar 100 meter dari lokasi arca dan struktur batu bata merah juga ditemukan sejumlah batu lepas berukuran besar yang diukir dengan motif beragam. Ada yang membentuk arca seorang putri, gajah, kera, dan hewan lainnya. Ada juga sebuah batu besar yang dipahat sedemikian rupa membentuk kura-kura. Hingga kini belum diketahui pasti apa fungsi dari relief-relief yang dipahatkan pada batu-batu besar tersebut. N.J. Krum, salah seorang peneliti dari Belanda, pernah melaporkan bahwa pernah ditemukan arca batu di area situs Gua Pasir ini yang pada bagian sandarannya terpahat kronogram 1325 Saka atau tahun 1403 Masehi.
Selain itu, ada juga kronogram yang tertulis 1224 Saka yang berarti sama dengan tahun 1302 Masehi dan kronogram yang berangka 1228 Saka atau sama dengan tahun 1306 Masehi. Berdasarkan angka-angka tahun ini, maka muncul dugaan bahwa situs Karesian atau situs Gua Pasir telah ada dan dipergunakan pada masa Majapahit antara tahun 1302 hingga tahun 1403 Masehi. Sebab kerajaan Majapahit berkuasa mulai dari tahun 1293 hingga akhir tahun 1500-an. Situs Gua Pasir kemudian tertimbun tanah akibat bencana longsor dari gunung yang ada di atasnya. Situs Gua Pasir atau situs Karesian kemudian ditemukan pertama kali oleh warga pada masa penjajahan Belanda. Meski sebagian bangunan atau benda cagar budaya yang hilang telah tampak dan ditemukan, namun diyakini sebagian besar puing dari situs yang luasnya diperkirakan mencapai lebih dari 1 hektar ini masih terpendam di dalam tanah. Pada tahun 2013, tim arkeolog dari BPCP Jawa Timur juga telah melakukan ekskavasi di lokasi ini. Namun meski belum tuntas, proses ekskavasi tersebut hingga sekarang belum dilanjutkan. Candi, Mas. Ditandai dengan apa itu candi? Terus itu kan ada kayak ada candi terus digali-gali gitu kan. Ada. Menjadi kelihatan gitu. Iya. Dulu kan tanah-tanah terus gali dikit-dikit kan ada. Yang gali warga. Ya, mungkin. Terus kalau relief-relief ini, Mas? Relief ini kan. Ya. Ini ya sudah ada. Aslinya sebelumnya tertutup tanah atau tanah? Itu kan nggak ada ini. Tanahnya baru longsor baru terbuka. Ada. Banyak, Mas, relief batu berelief seperti ini di sini. Di sini mungkin ya ada tapi masih di tanah itu. Tertutup tanah juga. Kan kata grian kalau Dulu ya. kan tuging gini kan tatanan botol lebet. Kata seres nih. Kata niku catet niku petirasan zaman purbakala. Terus Sangane yo watu kiran-kiran watu napa mawon niku. kira-kira nggih watu bulus wonten. Watu buta wonten. Watu klecek. Terus watu jaran nginggil. Kata watu lumbung niku. Cikan niku. Niku didamel napa, Mbah, kok watune kathah ukirane? Ya nggih. Niku napa niku? Kula mboten semerap lek niku. Wong niku zaman Sian nggih. sian. Nah, terus kula mawon tasik alit tok. Mboten nate ketutupan tanah, Mas. Niku kan sami longsor. Akhirnya buka niku. Nggih sing nganggep niki kan ketutupan tanah asline. Asline Lapangan niku ketutupan. kan longsoran kan nginggil. Waunipun nggih reca-reca kathah, tapi dipun pindah teng Trawulan salah sing Oh, dipunduti alit nggih. dipun pindah. Dateng mriki wonten candine napa-napa, Mbah, kok kathah recone bareng. Mbok bilih kalau rumiyin nggih candine niku nggih wonten, tapi kan pun sak emut kula. Nggih niku namung watu buta, watu bojang niku sing wetan. Nggih. Terus watu jaran, watu bulus kan wonten gambar watu jaran niku
menika kados anu ning gambare ini pun boten wonten. Kanthi narane tiyang sepuh biyen. Tempat nopo terus ceritane Mbah Sian? Cara anu nggih pertapan. Pertapan. Nggih. Kalau rumiyin. Kan tasih alas dugi ngriki. Tasih Alas nopo namine niki? diarani alase nggih alas pasir, Junjung. Alas pasir. Iki kan arepe daerah Junjung. Napa kok diarani alas pasir padahal mboten wonten pasire? Pasire sejatosipun wonten nggih. Nggih. Tapi wonten lebat. Niki apa duduk sumur niku kan Kathah pasire. Oh, ngoten niku.